Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika dan sahabat bimbel dimanapun berada, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kami, masih dalam seri kuliah persamaan diferensial parsial. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi dari persamaan diferensial parsial linier orde kedua dengan koefisien konstanta. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang persamaan diferensial linear orde kedua dengan koefisien konstanta, di mana bentuk umum dari persamaan diferensial ini adalah A, dituliskan bentuknya seperti ini, ditambah C, U, Y, ditambah DUX, ditambah EUY, ditambah FU sama dengan G. Nah, karena persamaan diferensial linear orde kedua yang kita bahas kali ini adalah yang mempunyai koefisien konstan, maka nilai koefisien dari A, B, C, D, E, F, dan G adalah berupa konstanta. Nah, untuk bentuk persamaan diferensial linear orde kedua dengan koefisien konstanta ini, klasifikasinya dibagi menjadi 3, jadi dapat diklasifikasikan menjadi 3, berdasarkan nilai dari B kuadrat dikurang 4 AC. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau di dalam persamaan kuadrat, B kuadrat dikurang 4 AC ini adalah nilai untuk mencari akar-akar, penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadratnya. Nah, untuk klasifikasi yang pertama adalah jika nilai dari B kuadrat dikurang 4 AC lebih besar dari 0, maka persamaan diferensial parsialnya disebut dengan persamaan hiperbolik. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu jika nilai dari B kuadrat dikurang 4 AC-nya nilainya sama dengan 0, maka persamaan diferensial parsial linear orde kedua tersebut diklasifikasikan sebagai persamaan parabolik. Dan untuk klasifikasi yang ketiga, jika nilai B kuadrat dikurang 4 kali AC, 4 dikali A dikali AC, nilainya kurang dari 0, maka persamaan diferensialnya kita sebut sebagai persamaan eliptik. Nah, jadi pada persamaan diferensial linear ini ada 3 persamaan, yaitu persamaan hiperbolik, kemudian persamaan parabolik, dan persamaan eliptik. Nah, untuk memahami bagaimana menentukan klasifikasi dari sebuah persamaan diferensial parsial, coba kita perhatikan contoh yang saya berikan berikut ini. Untuk contoh yang pertama, misalnya diketahui persamaan diferensial berikut sama dengan 0. Nah, untuk menentukan klasifikasi dari persamaan diferensial linear ini, kita tentukan dulu koefisien-koefisiennya. Untuk menentukan koefisiennya, silakan
perhatikan nonton kembali video pembelajaran kami di bagian sebelumnya. Nah, pada persamaan ini kita bisa menentukan bahwa nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 0, dan nilai C-nya sama dengan 1. Jadi di sini adalah nilai A, ada nilai A, kemudian di sini ada nilai C, dan di tengahnya ini ada nilai B. Karena dia tidak ada, berarti nilai B-nya sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, dari konstanta ini, kita tentukan nilai B kuadrat dikurang 4 kali AC-nya. Sama dengan B-nya 0 kuadrat dikurang, kita substitusi masing-masing nilai koefisiennya. A-nya adalah 1, 4 dikali 1 dikali C-nya 1. Maka nilainya adalah 0 dikurang 4. Nilainya adalah negatif 4. Nah, karena nilainya negatif 4, nilai dari B kuadratnya, sehingga nilai dari B kuadrat dikurang 4 AC ini kurang dari 0. Kenapa? Karena nilainya negatif 4. Nah, kita lihat tadi pada slide sebelumnya, jika nilai dari B kuadrat dikurang 4 AC nilainya sama dengan 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan diferensial di atas, saya tulis persamaan diferensial ini disebut termasuk klasifikasi persamaan eliptik. Jadi dia masuk ke klasifikasi yang ketiga. Nah, kita lihat contoh yang lain. Contoh yang kedua, misalnya persamaan diferensial parsialnya seperti ini. UXX dikurang UT sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita tentukan dulu nilai koefisien A, B, C-nya. A, B, C. Lihat pada persamaannya, sesuaikan dengan bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde kedua dengan koefisien konstanta. Maka di depan sini adalah A, A-nya itu adalah 1, kemudian B-nya di sini tidak ada, berarti B-nya 0 dan C-nya juga 0. UT ini adalah nilai koefisien konstantanya adalah E. Nah, maka kita tentukan nilai B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B-nya 0 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 dikali C-nya 0. Sehingga nilainya adalah 0 dikurang 4 kali 1, 4 dikali 0, nilainya adalah 0. Maka 0 kurang 0 sama dengan 0. Sehingga nilai B kuadrat dikurang 4 AC-nya sama dengan 0. Karena nilai B kuadrat kurang 4 AC sama dengan 0, maka persamaan diferensial ini diklasifikasikan sebagai persamaan parabolik. Nah, contoh berikutnya. Misalnya diketahui persamaan diferensial linearnya seperti ini. Seperti contoh-contoh sebelumnya, yang kita perlu tentukan adalah cukup nilai koefisien dari A, B, dan C. Lihat nilai koefisien A-nya, ini di sini adalah A, berarti A-nya adalah min 1. Kemudian ini adalah C. C adalah 1. Di depan UTT ini ada 1 ya. Maka C-nya adalah 1. Kemudian B-nya di tengah sini nilainya adalah 0. Kemudian kita tentukan nilai B kuadrat dikurang 4 AC-nya. Sama dengan substitusi nilai B ke persamaan B kuadrat kurang 4 AC, maka nilainya adalah 0 kuadrat dikurang 4, A-nya min 1, C-nya 1. Maka nilainya adalah 0 dikurang 4, ini negatif 1 dikali min 4, hasilnya adalah positif 4. Maka nilainya adalah 4. Nah, nilai dari B kuadrat dikurang 4 AC-nya, karena dia sama dengan 4, berarti nilainya lebih besar dari 0.
maka kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan diferensial linier orde 1 ini, orde kedua dengan koefisien konstannya merupakan persamaan hiperbolik. Nah, itu 3 contoh untuk menentukan klasifikasi dari persamaan diferensial linier orde kedua dengan koefisiennya yang konstan. Nanti akan saya lanjutkan kembali pada video selanjutnya, yaitu klasifikasi dari persamaan diferensial linier orde kedua dengan koefisien variabel. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.